Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Redi Hermanto, selaku pengampu mata kuliah aplikasi komputer matematika, serta rekan saya di sini, anggota kelompok 2 gitu. Nah, sebelumnya di sini kami akan sedikitnya gitu menjelaskan proyek dari kami, yaitu di sini ada modul Excel ya, di mana pembuatan aplikasi rapot gitu. Yang mana di sini tuh berisikan panduan membuat si aplikasinya gitu di Excel seperti itu. Oke, kami dari kelompok 2 yaitu berisikan yang pertama itu Kenny Nurjana, 3 digit NPM terakhir itu 038, terus ada Rifdah Rahayu dengan 3 digit NPM 050. Terus ada saya Diki Zaini Abdul Asari dengan 3 digit NPM terakhir itu 061. Dan yang terakhir itu ada Sani Agustini dengan 3 digit NPM terakhir itu 072. Oke, di sini ada rancangan project sistem rapot siswa dinamis berbasis Excel. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama itu ada pembuatan rapot siswa saat ini masih banyak dilakukan secara manual gitu ya, guru-guru. Nah, guru membuat satu file untuk satu siswa, mengetik kali berganti siswa, menghitung rata-rata dengan kalkulator, dan menulis predikat serta terbilang secara manual. Nah, cara ini memakan waktu yang sangat lama, tidak efisien, dan rawan terjadi kesalahan seperti salah hitung ataupun salah dalam menulis nilai gitu seperti itu. Mendesak untuk merancang sebuah sistem rapot yang lebih cepat, akurat, dan fleksibel. Nah, Microsoft Excel dipilih karena sudah tersedia di hampir semua komputer tambahan. Nah, rancangan proyek ini hadir untuk jangan antara cara manual yang lambat dan kebutuhan akan sistem yang otomatis. Nah, itu guru untuk membuat dan mencetak rapot siswa dengan cepat dan mudah. Nah, cukup dengan satu file Excel, guru dapat menampilkan rapot semua siswa hanya dengan memilih nomor urut melalui tombol spin button. Guru tidak perlu lagi membuat file untuk satu siswa, tidak perlu mengetik ulang data, dan juga tidak perlu menghitung rata-rata secara manual. Dan pun guru juga tidak perlu menulis predikat secara terbilang secara manual. Nah, semua berjalan otomatis, akurat, dan juga pastinya hemat waktu. Nah, project ini memberi manfaat gitu. Yang pertama itu cepat. Nah, yaitu dengan hanya satu file Excel untuk semua siswa, guru cukup memilih nomor urut siswa di tombol spin button. Nah, rapor langsung muncul tanpa perlu membuka banyak file. Proses ini memangkas waktu pencarian dan pemindahan data. Terus yang kedua, itu ada akurat, yang semua perhitungan nilai rata-rata, predikat yang misalkan itu ada A, B, dan C, serta konversi angka ke terbilang dilakukan otomatis oleh rumus Excel. Hasilnya konsisten dan bebas dari kesalahan hitung manual atau salah penulisan seperti itu. Nah, terus yang ketiga, itu ada fleksibel. Data siswa itu meliputi nama, nilai, absen, dan lain-lain dapat diubah kapan saja. Nah, guru tinggal memperbarui satu tabel master dan seluruh rapot yang terkait akan menyelesaikan secara otomatis. Tidak perlu lagi gitu membuat ulang dari awal seperti itu. Nah, yang keempat itu ada efisien. Nah, dibandingkan dengan cara manual yang emang membuat satu file per siswa, satu sistem ini bisa menghemat waktu gitu hingga 90% gitu ya. Nah, guru bisa fokus pada analisis hasil belajar bukan pada administrasi yang repetitif gitu. Nah, terus yang kelima itu ada pembelajaran. Nah, proyek ini menjadi contoh penerapan fungsi-fungsi Excel di tingkat menengah seperti VLOOKUP yang gunanya untuk mencari data itu, terus ada average atau rata-rata, terus ada data validation itu mencegah input salah, dan spin button gitu. Itu untuk navigasi mudah gitu. Nah, guru atau pengguna lain bisa belajar otomatisasi Excel dari ini gitu. Nah, terus ada yang terakhir itu ada reuse pakai berulang kali gitu. Nah, file Excel yang tadi bisa digunakan kembali setiap semester dan data nilai lama dengan data nilai yang baru. Lalu rapot tidak perlu mendesain ulang format ataupun menulis ulang rumus-rumus yang lainnya gitu. Oke, nah selanjutnya itu ada bagian langkah-langkah. Itu emang dimulai dari kita membuat dari awal dan sampai akhir itu akan dijelaskan oleh saudari Sani gitu. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tutorial nih bagaimana cara kami membuat sebuah aplikasi penilaian hasil belajar atau sebuah raport menggunakan Excel. Nah, di sini kami dalam rancangan proyek sistem raport siswa dinamis berbasis Excel, kami membuat aplikasi yang berjudul penilaian hasil belajar. Nah, untuk tampilannya ada pada gambar 1.1 berupa tampilan aplikasi penilaian hasil akhir. Nah, dalam membuat aplikasi seperti gambar di atas ini, terdapat beberapa sub atau tools aplikasi yang harus dibuat, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama harus membuat tampilan menu seperti pada gambar. Nah, untuk membuat aplikasi tersebut, kita harus membuat tampilan menu atau home terlebih dahulu, agar para guru bisa mengakses dengan lebih mudah. Tinggal mengklik sub-sub mana yang akan dikunjungi, seperti pada gambar di atas tadi, lalu akan otomatis ke halaman yang akan dituju. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuka sebuah aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu yang pastinya. Lalu akan muncul tampilan sheet Excel, lalu pilih tools bar insert. Di atasnya ada pilihan file, home, insert, dan lain-lain. Nah, kita akan memilih tools bagian insert. Boleh kursornya diarahin? Nah,
di bagian insert. Terus setelah di tampilan insert, kita pilih illustration dan klik shapes. Nah, kita bisa pilih shape atau bentuk-bentuk apa saja yang ingin kita gunakan gitu sebagai icon yang akan ada di menu. Setelah itu, kita akan menekan shape atau bentuk yang kita pilih tersebut ke dalam sheet Excel, lalu geser sesuai dengan ukuran background yang kita mau gitu. Di sini saya memblok semuanya gitu, semua tampilan Excel. Setelah itu, untuk warna bisa diatur bagian save format. Bisa diatur warnanya, ataupun garis-garisnya, ataupun format lainnya. Selanjutnya, nah, kita bisa menambahkan bentuk-bentuk lainnya gitu, untuk membuat poin-poin ataupun sub-sub yang akan diklik nanti, dengan mengulangi step yang sama, yaitu menambahkan step pada insert. Setelah itu, kita tempelkan pada background tadi, dan klik shape tersebut atau bentuk tersebut, lalu klik kanan si kursornya, lalu kita pilih edit text untuk menambahkan teks, untuk menambahkan keterangan sub. Setelah itu kita masukkan teks yang ingin kita masukkan. Karena sebuah aplikasi ini banyak banget toolsnya, kita bisa buat beberapa bentuk lagi sesuai yang kita butuhkan gitu. Ada beberapa poinnya, berarti kita harus menyesuaikan yang kita butuhkan dengan pengulangan tutorial tadi. Selanjutnya, jangan lupa untuk menambahkan petunjuk penggunaan aplikasi ya. Setelah itu kita langsung ke sub informasi umum. Di sini terdapat subbab yang lainnya, yaitu terbagi menjadi 3, data sekolah, data siswa, dan KTP sekolah. Nah, di data sekolah kita bisa menyiapkan sel atau sheet baru, di mana kita masukin data sekolah. Formatnya itu ada nama sekolah, NPSS, NPSN, NSS, alamat sekolah, kode pos, dan lain-lain tentang data sekolah. Selanjutnya, kita rapikan secara langsung, naruh kursor di antara kolom B dan kolom C, kemudian klik 2 kali, maka kolom akan menyesuaikan dengan panjang kalimatnya. Kemudian klik sel di samping kalimat pertama untuk menambahkan titik 2. Untuk selanjutnya, setelah di drag, kita lakukan hal yang sama. Panjang kolom dengan mengklik 2 kali garis antara kolom C dan kolom D untuk menyesuaikan si kolomnya. Kemudian isilah data sekolah yang kalian punya atau grup-grup punya. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk menyesuaikan kolom dengan mengklik 2 kali antara kolom D dan kolom E. Nah, dari kelompok kami akan menyediakan format kosongan seperti alamat sekolah, NPSN, dan lain-lain. Nah, untuk bagi guru-guru yang akan mengisi, kalian bisa mengisi manual sesuai dengan tutorial yang telah kita sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, data sekolah sudah selesai ya. Kita lanjut ke bagian data siswa. Nah, untuk data siswa, ini kita harus membuat judul terlebih dahulu, data siswa. Setelah itu, kita membuat kolom kurang lebih sebanyak 22 kolom, diantaranya nomor, NISN atau NIS, nama peserta didik, jenis kelaminnya, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan sebelumnya, alamat peserta didik, dan lain-lain tentang data siswa, sampai ke keterangan orang tua, alamat orang tua, wali peserta didik, dan lain-lain. Data peserta didik ini sangat berguna ya, di mana kita akan menginput setelah membuat format tadi yang telah saya sebutkan. Kalian atau para guru-guru bisa mengisi sesuai data ataupun kebutuhan siswanya. Diisi mulai dari NISN atau NIS siswanya, nama-nama siswanya, dan lain-lain. Nah, setelah itu, tadi karena kita membuat judulnya data siswa, kita bisa menyesuaikan dengan memblok data siswa tadi sepanjang kolom yang telah kita buat tadi, yang kurang lebih 22 kolom itu. Nah, kita ambil 2 baris, tarik ke kanan, 22 kolom, kita merge untuk menyesuaikan sebagai judul. Dan kita arrangement di tengah. Lalu beri warna judul, tabel, dan background sesuai warna yang dibutuhkan, maka aplikasi siap digunakan. Nah, dari kami itu hanya menyediakan format kosongan. Lalu bagi para guru-guru boleh untuk mengisi sesuai data yang akan kalian inputkan. Selanjutnya ada KTP atau kurikulum merdeka atau kriteria ketutasan minimal kurikulum merdeka. Nah, KTP ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah seorang murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya, format yang digunakan sebagai berikut. Di sini ada rentang nilai, kriteria 1, di mana apakah sudah tercapai atau belum, intervensinya, kriteria 2, dan awal deskripsinya, apakah perlu bimbingan atau tidak, gitu, dari kriteria tadi. Apakah nilai itu sudah kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Awalnya kita membuat tabel atau format lalu sesuaikan ukuran dengan banyaknya kalimat dan pencantikan dan sesuai. Di mata pelajaran ini itu mata pelajaran terbagi menjadi 2 bagian subbab, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di bagian intrakurikuler ini untuk membuat formatnya kita harus membuat judul terlebih dahulu, yang pastinya itu contoh tentukan pilihan dan urutan nomor. Di sini kalian bisa menambahkan data urutan mata pelajaran di sheet lain sebagai acuan atau patokan. Setelah itu kita membuat tabel nomornya sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang akan kita cantumkan. Untuk selanjutnya
untuk mempermudah pengisian, jadi si guru itu tidak perlu mengisi manual. Kita harus menggunakan fitur drop down, di mana kita bisa memblok semua sel tujuan sampai menyala seperti pada screenshotan atau gambar tadi. Lalu kita aktifkan drop down dengan cara kita memilih toolbar data pada Excel. Biasanya toolbar data. Lalu pilih data validation atau yang ada tanda centang merahnya atau centang dan bulatan merah seperti pada gambar. Selanjutnya pada bagian allow, pilih list. Dan pada bagian search, kita blok daftar mata pelajaran yang kita buat di sel terpisah tadi. Lalu kita akan klik OK, lalu akan otomatis gitu muncul drop down, di mana ketika kita klik blok atau sel kosongan tadi, akan muncul tanda panah ataupun tanda segitiga ke bawah seperti pada gambar. Kita langsung bisa milih, jadi guru bisa memilih dari sana, tidak perlu input manual seperti itu. Lalu pada bagian ekstrakurikuler, untuk membuat pendataan yang rapi, tabel yang dibuat bisa terdiri dari bagian utama seperti kolom, berisi nomor urutan, yaitu nama siswa, dan juga pilihan ekstrakurikuler yang dipilih siswa, dan juga deskripsinya dan lain-lain. Di sini kita hanya menyediakan format kosongan saja. Seperti biasa, para guru bisa memilih ataupun mengisi sesuai siswa-siswa yang ekstrakurikuler yang mereka pilih. Setelah itu, ada subbagian input, di mana subbagian input ini terbagi lagi menjadi 4 bagian subbag, yaitu tujuan pembelajaran, sumatif lingkup materi, absen, dan nilai akhir. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ripta, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya di sini untuk tujuan pembelajaran, format yang didapat itu digunakan sebagai berikut. Nah, untuk kolom yang pertama itu berisi kode contohnya 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya yang mewakili satu tujuan pembelajaran atau satu materi yang spesifik. Nah, untuk kolom yang selanjutnya itu dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk contohnya ini ada pada gambarnya. Kita di sini juga hanya menyediakan formatnya saja gitu, nanti gurunya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini ada sumatif lingkup materi atau asesmen. Nah, untuk format yang digunakan itu seperti sebagai berikut. Yang pertama, buat tabel sesuai dengan mata pelajaran yang berlaku seperti pada gambar ini. Nah, di sini pada tabelnya itu pada kolom pertama berisi nomor, lalu ada nama siswa, ada sumatif 1, lalu ada tempat kolom untuk menginput nilainya, ada sumatif 2 dan seterusnya. Lalu ada sumatif non-tes, ada sumatif tes, dan juga sumatif akhir semester dan juga nilai raport. Nah, guru ini bisa langsung menginput nilai sesuai dengan penilaian sumatif ke beberapa kolom berdasarkan ruang lingkupnya. Jadi satu sheet, satu mata pelajaran. Nah, kolom NA yaitu nilai akhir, gunakan rumus total pada Excel yaitu fungsi average dengan rumus seperti yang ada pada gambar. Nah, lalu copy paste sheet sebanyak mata pelajarannya dan juga disesuaikan. Nah, di sini dicontohkan 5 mata pelajaran, jadi ada 5 sheet asesmennya. Nah, lalu selanjutnya ada absen. Pada bagian absen ini kami membuat format untuk hasil ratapan selama 1 semester yang akumulasinya nanti akan dibutuhkan pada hasil akhir rapor. Nah, untuk rekan-rekannya yang pertama itu kita dapat membuat format absen dengan mengetik judul di sel 1B untuk kolom A dikosongkan untuk diberi warna sebagai latar aplikasi. Lalu selanjutnya membuat tabel jeda beberapa garis dengan menambahkan kurang lebih 12 kolom dengan rinciannya. Yang pertama ada nomor, lalu ada nilai, ada nama siswa, dan juga pada bagian kolom nama bulannya itu berisi keterangan SC itu sakit, lalu izin, juga alfa, dan juga jumlah. Nah, untuk contoh tabelnya ada seperti ini. Lalu tambahkan juga kolom total isinya yang terdiri dari yang tadi yaitu sakit, izin, alfa, jumlah, dan juga ditambahkan catatan pendidik. Nah, setelah membuat format, isi format tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada bagian jumlah gunakan rumus sum yaitu number cell titik 2 number cell untuk mempermudah ketika kita memasukkan data akan otomatis terhitung tanpa harus hitung atau input manual. Nah, ini untuk contohnya. Lalu selanjutnya, setelah itu blok baris 1 dan 2 bagian judul data absensi peserta didik. Setelah menyala, langsung klik toolbar alignment atau merge dan center. Nah, pada bagian catatan pendidik, di sini merupakan catatan untuk mengukur sejauh mana peserta didik tersebut rajin dalam absensi. Buat tabel referensi catatan di sel lain. Nah, contohnya tabel referensi catatannya seperti ini. Nah, lalu pada bagian catatan, masukkan rumus lookup dengan klik jumlah total absensi, lalu klik kolom A sebagai referensi jumlah absensi, dan klik kolom B sebagai referensi teks catatannya, lalu klik enter. Nah, untuk keterangan rumusnya di sini ada ya di gambarnya, gitu teman-teman bisa langsung ikuti saja. Nah, lalu beri warna judul, tabel, dan background sesuai warna yang dibutuhkan, maka aplikasi siap digunakan. Nah, yang selanjutnya itu, jadi raport yang kita buat ini bisa kita cetak di bagian nilai akhir dan raport. Misalkan bisa kita lihat dengan buat format rapotnya. Nah, dalam sheetnya itu sudah ada format rapotnya, di mana rapotnya ini bisa kita cetak. Nah, yang selanjutnya itu buat kolom yang berisi keterangan urutan data dan buat tombol untuk menggulir data. Nah, langkah-langkah untuk membuat tombol spin button ini, kita itu mengarahkan arah kursor ke kolom samping kolom urutan. Nah, kita buatkan urutan dulu, kemudian lalu klik. Yang selanjutnya itu kita tekan option. Nah, untuk mengadakan spin button ini kita itu harus menjadi developer terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi developer ini kita melakukan
tekan option setelah muncul seperti pada gambar. Ini pilih custom ribbon, kemudian pastikan sudah dalam pilihan main type seperti pada gambar. Nah, setelah itu centang kotak developernya. Bisa dilihat pada gambar, kemudian lalu tekan OK. Nah, maka akan muncul menu developer. Nah, jadi sekarang Excel kita itu sudah menjadi developer. Nah, tekan menu developer ini dan pilih insert. Nah, lalu pilih icon yang spin button. Nah, untuk membuat spin button ini arahkan kepada tempat yang kita inginkan. Nah, pada gambar bisa dilihat itu di samping nomor urutannya. Kemudian lanjut ke rumus. Untuk menggerakkan atau menggulirkan tombolnya, maka klik kanan, pilih format contoh pada gambar ini. Kemudian isi cell links dengan kolom urutannya. Nah, kolom urutannya itu bisa kita ubah maksimal dan minimalnya. Jadi misalkan siswanya itu ada 30, jadi siswanya itu dari 1 sampai 30. Kemudian gunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi nama siswa, NIE, NIS, kelas, keterangan sakit, dan alfa, izin, dan angka untuk nilai setiap mata pelajaran per orangnya dengan rumus yang sama, dan yang membedakannya hanya nomor urut dan tempat tabelnya. Kemudian dengan rumus yang sama juga digunakan untuk mengisi aspek perilaku dan keterampilan juga catatan. Nah, kemudian isi rata-rata setiap mata pelajaran dengan menggunakan rumus SAM. Nah, untuk rata-rata kelas semua siswa sama, jadi ketika pindah dari siswa A ke siswa B, rata-rata kelasnya itu tetap. Jadi spin button ini kita itu bisa mengalihkan dari siswa 1 ke siswa 2 sesuai dengan urutan absennya. Jadi otomatis keterangan nilai, kemudian keterangan alfa, izin, sakitnya itu bisa kita lihat sesuai dengan penekanan spin buttonnya sesuai absen. Kemudian kita itu membuat terbilang sesuai dengan angka nilainya masing-masing siswa. Rumus yang kita pakai di sini itu yaitu VLOOKUP. Adapun langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar. Cara membuat tabel bantu rumusnya, buat tabel bantu rumus di samping data rapor yang telah dibuat. Di bagian ini berisi data angka dengan huruf dari 0 sampai 100. Nah, di bagian ini kita itu akan membuat terbilangnya. Jadi misalkan siswa A itu mendapatkan nilai 67, berarti akan ditulis secara huruf 67 gitu. Nah, kemudian masukkan rumus VLOOKUP-nya pada tabel terbilang, rumus VLOOKUP. Kemudian tutorial pengisiannya itu diisi dengan angka yang akan kita ubah menjadi terbilang. Kemudian tabel arraynya itu diisi dengan tabel bantu rumus, blok dari figur angka, dan huruf ke angka paling akhir. Kalau index 6-nya diisi tabel angka 2 karena ini merupakan bagian yang akan kita munculkan. Nah, bisa dilihat tampilannya pada gambar. Tampilan penggunaan rumusnya. Tampilan akhir setelah rumus selesai dan klik enter. Kemudian di kolom bagian nilai terbilang sudah terlihat hasilnya grafikan seluruh tabel seperti beberapa ada yang harus di-bold atau diatur paragrafnya supaya lebih rapi dan terlihat bagus. Nah, selanjutnya itu ada membuat angka bilangnya. Klik angka yang akan dibulatkan, contoh misalkan 75,6. Klik to start number. Kemudian otomatis dia akan membulatkan kebilangan bulat yang paling dekat dengan komanya. Bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya itu ada tutorial tampilan print, review, dan print menggunakan VBA. Di sini kita bisa melihat tampilan print view-nya dan print raport. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pilih insert, save, pilih bentuk yang kalian mau, lalu simpan di tempat yang kalian inginkan, lalu tambahkan teks sesuai tombol fungsinya. Contoh misalkan saya dekat tombol gulir raport. Bisa dilihat pada gambar. Nah, klik bentuk preview tersebut, klik kanan kursor, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih action markup. Nah, selanjutnya itu muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat pada gambar, makroname kita isi sesuai nama tools, yaitu print preview. Pada makro ini pilih this workbook, lalu klik OK. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mulai menggunakan coding VBA. Di bawah sub dan di atas end sub kita masukkan active shift print preview. Setelah itu kita kembali saja, maka akan otomatis berfungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sani. Insert, lalu kita pilih set seperti langkah-langkah sebelumnya. Pilih bentuk yang mau, lalu simpan di tempat yang kalian inginkan. Lalu tambahkan teks sesuai tombol fungsinya. Nah, untuk gambar seperti itu kita klik illustration, lalu simpan. Memilih assign Meko, muncul tampilan seperti ini di Meko name. Kita isi sesuai nama toolsnya, yaitu print preview. Nah, close in. Lalu kita klik on.
akan otomatis aktif atau berfungsi. Ketika kita mencoba mengklik sub preview tadi yang hitam, maka halaman otomatis muncul berpindah ya tampilan preview rapot yang sesungguhnya. Gitu. Begitupun bagian tools print. Tadi kan print preview mah tampilan sebelum kita mengeprintnya. Nah, sekarang kita akan mencoba memprint nih. Kita lakukan langkah-langkah yang sama, tetapi nama acronym kita ubah menjadi print out. Lalu untuk macros in-nya kita pilih di seperti itu, kita langsung klik new. Setelah itu codingannya. Nah, tadi kan codingan pertama itu print preview masih ada nih itu di atas. Lalu untuk print out ini otomatis kita akan kita susul gitu dari codingan pertama dan codingan kedua. Nah, print out ini berada di codingan kedua itu ada kita menuliskan application.dialogs dalam kurung Excel dialog print. Setelah kurung tutup tambahkan titik lalu akan atau show pilih yang show. Setelah pilih yang show akan keluar tanda tampilan maka si aplikasinya akan tetap berfungsi. Ketika kita klik print, kita akan otomatis ke tampilan print lalu kita bisa memilih printer mana yang akan terhubung atau yang sudah aktif. Nah, setelah itu rapot akan bisa langsung terprint. Selanjutnya ada profil pengembangan atau profil pengembang berguna sebagai identitas sekolah dan juga guru yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sebuah aplikasi yang kita buat ini tidak hanya menyediakan akses ataupun format-format yang sudah kita gunakan, tetapi para guru juga bisa memiliki ataupun mengisi sesuai identitas mereka. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pastinya membuat judul profil pengembang. Lalu kita membuat format kosong yaitu menyiapkan 9 baris, ada baris nama, unit kerja, kota, provinsi, jabatan, pendidikan, email atau website dan pengalaman. Nah, di sini kami hanya menyediakan formatnya, selanjutnya bisa diisi oleh para guru ataupun sekolah. Tidak lupa juga untuk menambahkan latar belakang atau warna atau background supaya lebih menarik. Lalu semua sheet sudah kita buat dari awal sampai akhir. Selanjutnya langkah selanjutnya apa saja sih yang harus kita lakukan, yaitu menyatukan semua sheet itu menjadi sebuah aplikasi. Gimana ya caranya? Nah, supaya ketika kita mengklik sub tersebut langsung beralih menuju tampilan informasi sub tersebut, kita harus mentautkan sheet informasi yang telah kita buat tadi, berapa puluh sheet itu yang sudah kita beda. Ada kita di dalam satu file Excel yang tadi atau teman-teman saya enggak. Setelah buat sheet itu ada tampilannya ya, ada cover, klik ada bagian link. Setelah kita pilih link, hyperlink, lalu pilih place in this end. Boleh di scroll. Nah, sebagai acuan kita sekolah, lalu kita klik kanan akan mengacu kepada link. Setelah kita klik setelah kita mengklik menuju tampilan insert hyperlink, lalu pilih place in dengan gambar bulatan pada gambar, lalu atau sheet mana yang akan kita tuju nih, atau informasi yang akan tuju. Nah, karena kita sebagai contoh itu mengklik data sekolah, kita juga akan sel referensinya juga data sekolah. Aplikasi yang kita buat gitu. Nah, otomatis ketika kita akan mengklik salah satu sub di aplikasi tersebut, maka akan muncul ke halaman yang dituju atau sesuai dengan data atau informasi yang kita klik. Nah, di sini juga tambahan ya, di bagian sheet kita bisa menambahkan icon atau gambar rumah itu sebagai tanda menu. Caranya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, hanya saja terbalik gitu. Yang tadinya dari sebuah menu ke sheet lain atau sebuah informasi, nah sekarang dari informasi balik lagi ke menu. Ada juga tanda panah terbalik, yaitu artinya untuk icon kembali ke halaman sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya ada tutorial meng-hide sheet menjadi tampilan sebuah aplikasi. Di sini aplikasi sebenarnya sudah siap digunakan gitu dari awal sampai barusan yang saya jelaskan. Tapi supaya tampilan sheet di bagian bawah Excel tidak terlihat, kita bisa meng-hide sheet tersebut supaya tampilan aplikasi lebih rapi dan enak gitu digunakannya. Yang pertama kita klik toolbar bagian file di pojok kiri atas Excel yang ada tanda buatan merah pada file. Lalu selanjutnya setelah klik file, pilih menu option yang paling bawah. Maka akan muncul Excel option, lalu kita pilih advance. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari pilihan display option for this workbook.
kita pilih show seeds tab, di mana tujuannya kita harus menonaktifkan centangnya gitu untuk menyembunyikan seed yang telah kita buat. Lalu kita klik OK. Maka tampilan akhir akan menjadi seperti ini. Aplikasi penilaian hasil akhir siap digunakan. Oke, teman-teman, ini mungkin kita bisa mengklik ya. Ini ada linknya gitu. Silahkan mungkin kepada ini bisa diklik. Inilah hasil dari produk Excel yang telah kami buat, yaitu penilaian hasil belajar atau raport. Di sini ada petunjuk aplikasi. Mulailah secara berurutan dari kiri ke kanan. Isilah terlebih dahulu menu informasi umum. Lalu di informasi umum itu ada data sekolah, data siswa, dan KKTP sekolah. Ini tampilan data sekolah. Di sini para guru ataupun para penonton bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan. Lalu adapun data siswa di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada isi identitas siswa, ada identitas orang tua, wali peserta didik, dan lain-lain. Di sini kami telah menyediakan formatnya. Lalu untuk selanjutnya ada KKTP sekolah. Di sini ada rentan nilai, kriteria yang telah dicapai, lalu intervensi apakah perlu remedial atau tidak. Lalu kriteria 2 kurang, cukup, baik, atau sangat baik, dan awal deskripsi itu hasil dari intervensi dan kriteria apakah perlu bimbingan ataupun tidak. Selanjutnya ada mata pelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama intrakurikuler. Di sini para guru bisa langsung mengklik atau memilih mata pelajaran yang ingin dipilih atau dimasukkan tanpa perlu mengetik terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada ekstrakurikuler. Di sini ada data nama siswa, pilihan ekstrakurikuler yang mereka pilih, lalu deskripsi ekstrakurikuler. Selanjutnya ada input, yaitu tujuan pembelajaran, sumatif, absen, dan nilai akhir. Di tujuan pembelajaran ini ada kode, matematika, dan lain-lain, yaitu mata pelajaran. Bisa diisi tujuan pembelajarannya. Untuk selanjutnya ada asesmen atau sumatif lingkupnya. Di sini ada beberapa pilihan mata pelajaran, bisa dipilih ataupun bisa ditambahkan kolomnya sesuai dengan mata pelajaran yang akan diinput. Lalu kita klik. Di sini sebagai contoh matematika ada sumatif 1 sampai 10. Ini hasil dari ujian-ujian selama 1 semester. Lalu hasilnya nanti akan otomatis tersangkutkan ke nilai rapot. Jadi antara hasil asesmen ini dengan nilai rapot tanpa perlu menginput manual, ini sudah bisa terlinkkan atau terhubungkan secara otomatis. Untuk selanjutnya ada pilihan. Ini hasil dari absensi selama 1 semester, di inputnya per bulan. Lalu di sini juga ada catatan pendidik, di mana peserta didik ini hasil absensinya berapa gitu. Nah, adapun tabel referensinya. Selanjutnya ada nilai akhir. Nah, nilai akhir ini merupakan hasil dari rekapitulasi dari hasil akhir per mata pelajaran yang tadi. Selanjutnya fitur cetak rapot. Nah, di sini tampilan rapot akhir ada urutan-urutan, bisa diklik sesuai dengan absensinya. Nah, lalu di sini juga kami bisa memilihkan opsi preview, di mana preview ini hasil dari tampilan sebelum di print. Di sini juga kami menyediakan fitur print, bisa dihubungkan dengan printer yang telah online atau tersedia dan langsung bisa dicetak secara hard file. Fitur terakhir yaitu profil pengembang. Nah, di sini merupakan identitas para pendidik yang menggunakan aplikasi tersebut. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan inilah hasil akhir produk kami yang telah kita buat, yaitu penilaian hasil belajar atau rapor. Kalian bisa mengakses sesuai dengan link yang tercantum di description. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara saya atau rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan gitu ya mengenai langkah-langkah tadi ya, mungkin sangat panjang, tapi mungkin dari rekan-rekan semua atau dari teman-teman yang menonton itu bisa gitu ya menerapkannya gitu, ataupun jikalau ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas silahkan komen gitu ya di video kami seperti itu.
Mungkin cukup gitu ya dengan penjelasan dari modul Excel di mana kami menjelaskan aplikasi mengenai hasil belajar ataupun rapot gitu ya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Terus saya juga mungkin ada sedikitnya gangguan gitu ya. Mungkin mohon dimaklumi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.